Nama saya Iin, usia 62 tahun. Tiba-tiba mata kunang, ada bayangan kalau kelihatan siang hari. Yang saya pertanyakan, apa solusinya? Makasih. Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Fakih Terapi. Apa kabar semuanya yang sedang di rumah maupun yang sedang beraktivitas? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitas sehari-harinya dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, kali ini saya akan membahas seputar mengenai cara atau mengatasi mata berkunang-kunang di saat di luar ruangan, seperti ketika aktivitas di bawah terik matahari atau di siang hari. Tidak usah panjang kali lebar ya, tonton ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Ini ada komentar yang menarik menurut saya, dan nanti saya akan membacakan ya untuk komentarnya seperti apa. Nama saya Iin, usia 62 tahun. Tiba-tiba mata kunang, ada bayangan kalau kelihatan siang hari. Yang saya pertanyakan, apa solusinya? Makasih. Ya, langsung saja ke pembahasannya ya, untuk mengenai mata berkunang-kunang untuk Bu Iin, dan ini bisa untuk semua kalangan ya, untuk cara mengatasi mata berkunang-kunang atau mata kita itu sering silau di saat di luar ruangan. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Langsung saja ke pembahasannya ya. Penyebab mata berkunang-kunang bisa jadi yang pertama karena mata kita itu capek, bisa jadi capek karena sering menonton televisi atau sering main gadget, atau yang bekerja itu di depan komputer atau di layar. Maksudnya itu untuk pembuatan konten atau ngedit dan lain-lain kan di depan layar HP ataupun laptop. Ini bisa jadi penyebabnya, dan penyebab selanjutnya memang faktor usia itu sangat mempengaruhi juga untuk kesehatan mata atau daya kecemerlangan atau kejernihan mata, itu juga sangat berpengaruh. Ini bisa dialami oleh anak-anak ataupun orang remaja ataupun orang tua juga. Dan kali ini saya akan memberikan tips atau solusi. Yang pertama itu dari cara alami, yang kedua dari menggunakan metode pijat seperti pemijatan mandiri juga alami, dan laginya ada dengan menggunakan alat yaitu seperti kacamata. Kita itu memang harus menjaga kesehatan mata juga, karena apa? Mata itu terlihat sepele namun sangat penting bisa buat melihat sesuatu yang kiranya kita butuhkan lah. Contoh saja di saat kita beraktivitas, pasti jika kecahayaan mata kita atau kecerahan ketajaman mata jika blur atau silau, itu pasti rasanya tidak nyaman. Untuk cara menangani mata berkunang-kunang atau mata sering suka silau, yaitu yang pertama bisa dengan senam mata, yaitu caranya dengan mengedipkan mata 8 detik 8 kali dan diulang-ulang sesuai dengan kenyamanannya. Contoh, kita di saat melihat dedaunan hijau yang segar, kita itu kedipkan mata kita. Melihat daun-daun yang hijau yang segar itu bisa membuat secara alami untuk meringankan atau mengendorkan otot-otot saraf yang kaku pada mata. Cara ini sangat-sangat alami dan sangat-sangat tidak mengeluarkan biaya pastinya, dan setiap orang bisa melakukannya. Yang keduanya yaitu dengan menggunakan pemijatan mandiri. Bisa dipijat di bagian titik-titik seperti sini, ini ya, bisa agak bawah atau di sini, dan di sini. Sini, tambah sini dan sini sekalian. Ini biar lebih fresh. Dan sama kanan sama kiri itu sama. Contoh seperti ini.
Bisa diputar 8 kali ke depan dan ke belakang 8 kali. Disesuaikan saja dengan kenyamanan ya. Untuk kebutuhan setiap orang kan masing-masing mempunyai kebutuhan tersendiri. Bisa diurut seperti ini atau ditekan-tekan. Nah, ini sangat efektif juga. Memang membutuhkan waktu karena kita harus memijatnya secara mandiri, tetapi cara ini itu lumayan membantu menurut pengalaman saya, karena saya juga di saat sering melihat HP atau di saat sedang beraktivitas seperti pembuatan konten dan fokus dalam pengeditan itu memang mata gampang capek. Yang ketiga yaitu kita itu harus memenuhi asupan protein harian. Contoh, berat badan kita itu 50, ya berarti kalau bisa memenuhi proteinnya dengan 50 gram protein. Dan ditambah lagi dengan multivitamin seperti vitamin A yang tinggi. Ini untuk menambah asupan atau daya biar kesehatan mata kita semakin bertahan atau membaik. Untuk yang terakhir, bisa menggunakan kacamata. Kacamata ini relatif ya. Kalau saya itu menggunakan yang normal. Jika kamu mempunyai uang yang pas-pasan atau standar, bisa membeli kacamata yang seperti yang Anda alami di saat di siang hari aktivitas atau di luar ruangan itu terlihat silau dan langsung berkunang-kunang. Itu bisa jadi matanya sarafnya agak agak capek atau otot-ototnya bahasanya itu, atau terkadang fisik juga mempengaruhi juga. Jadi tidak bisa dikatakan langsung itu sarafnya rusak. Jika ingin membeli kacamata bisa yang terpisah ya, maksudnya itu ada yang khusus melindungi sinar matahari atau UV, ataupun yang khusus untuk anti radiasi seperti di saatnya melihat TV atau HP. Kalau mempunyai model sih, kalau pribadi saya itu yang blue chromic. Ini yang blue chromic. Blue chromic itu yang saya tahu sudah terdapat anti UV dan anti radiasi. UV itu berarti kita aktivitas di luar ruangan itu tetap akan bisa kita gunakan, dan kejernihan mata dan kerusakan saraf pada mata itu lebih terjaga. Maksudnya tidak akan langsung untuk fokus ke mata biar mata kita itu cacat atau sakit. Nah, ini yang blue chromic. Saya biasanya di saat sedang menonton HP atau sedang pembuatan konten atau bekerja itu menggunakan blue chromic. Namun kacamata ini yang saya pilih itu yang normal ya, tidak minus dan tidak plus, jadi sesuaikan saja kebutuhan Anda, setiap masing-masing kebutuhan, karena seseorang kebutuhan kesehatan mata itu berbeda-beda. Kalau saya pribadi memang yang netral atau normal. Memang lumayan harganya, tetapi ada harga ada kualitas, jadi kesehatan kita itu terlihat sepele namun sangat penting. Karena itulah saya menggunakan kacamata untuk menjaga atau meminimalisir terjadinya cedera atau sakit pada mata, terutama pada saraf, karena kesehatan merupakan sebuah investasi yang perlu diperhatikan juga, investasi kesehatan. Untuk Bu Iin tetap semangat, semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda dan semoga bisa berguna untuk semuanya yang sudah menonton video ini, karena kesehatan itu terlihat sepele. Video ini bisa memberikan Anda manfaat untuk yang sedang membutuhkannya, karena tidak harus orang tua saja, tetapi ini dari remaja ataupun orang tua, biar kita itu menyadari pentingnya kesehatan. Kesehatan memang tidak utama, tetapi kesehatan adalah sebuah merupakan kenikmatan yang perlu kita juga biar aktivitasnya lancar dan menyenangkan. Sementara cukup di sini terlebih dahulu ya. Jika ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah ini, biar nanti saya bisa menjawabnya sesuai versi yang saya tahu atau sesuai pengalaman, biar bisa memberikan manfaat untuk banyak orang.
Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila tidak suka, maka abaikan saja. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam sehat.